Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kau ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Silakan duduk. Ya, ayat ini kita sudah pernah mendengarnya, tetapi tidak mengapa kita dengar lagi firman Tuhan ini, supaya kita mengerti betul, saudara. Ya, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya bersama-sama mereka naik ke gunung yang tinggi dan di situ mereka sendiri saja. 6 hari ini adalah sambungan dari pasal 16. Yesus mengajar tentang siapakah aku. Ya. Lalu ada yang menjawab Anak Manusia itu siapa? Ada Yeremia dan ada nabi yang lain, dan Petrus berkata, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, detik-detik terakhir di mana Yesus hendak disalibkan, maka perlu melengkapi para saksi mata ini dengan keilahiannya, saudara. Dengan keilahiannya. Karena di pasal 16 Tuhan berkata bahwa kepadamu hai Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Mendirikan jemaat itu bukan seperti orang bayangkan zaman sekarang, yang penting bikin sebuah gedung, ya menangkan jiwa, ibadah, jemaat itu. Itu bukan itu, saudara. Karena jemaat itu adalah manifestasi kehadiran Kristus di muka bumi ini. Dan ditugaskan oleh surga untuk merubah bumi ini, saudara. Menaruh nilai-nilai atau keilahian Kristus. Dan itu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Bahkan seluruh murid ini kecuali satu orang menjadi martir. Menjadi martir, saudara. Mereka disiksa, dibunuh begitu rupa, sangat sadis. Hanya Yohanes Rasulullah meninggal di hari tua. Semuanya mereka menjadi martir. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi anak Tuhan, kita perlu melihat keilahian Kristus. Apalagi zaman sekarang dengan sangat masifnya pendeta-pendeta palsu jadi mu'alaf menyerang Injil, menyerang nama Yesus. Kalau kita nggak ngerti hal ini, saudara, maka kita mudah saya goyang iman kita. Oh iya gini. Saudara, Yesus itu firman, dan Lukas itu menulis apa yang dikerjakan oleh Yesus selama hidupnya di bumi ini. Maka disebut Injil Sinoptik. Firman mengerjakan apa yang terjadi di muka bumi selama 3,5 tahun. Itulah tulisan Lukas. Lukas menulis 2 kitab di Alkitab. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah ini, coba kita lihat saja Lukas 1 ayat 1 sampai 3 tunjukkan. Kristus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Terus, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka
yang dari semula adalah saksi mata pelayanan firman. Perhatikan, saksi mata pelayanan firman. Terus, 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, perhatikan. Apa yang disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan, bahkan Yesus sendiri melakukannya, dibukukan secara teratur oleh seorang bernama Lukas. Karena Lukas ini seorang sarjana, seorang dokter, seorang tabib. Mengumpulkan semua tulisan ya yang terjadi antara di dalam zaman Tuhan Yesus. Nah, ini ditafsirkan oleh seorang bahwa itu hipotesa Lukas, bukan firman Allah. Saya tuh geleng kepala model itu. Orang cari makan yang cara menipu kiri kanan, memutarbalikkan firman. Semoga umurnya panjang melihat kemuliaan Tuhan. Nah, untuk menangkal hal seperti ini yang diputarbalikkan tadi, maka kita balik lagi, saudara. Ya, di tengah masa ujian yang berat, maka 3 orang saksi kunci mesti dibawa melihat keilahian. Bagaimana cara melihat keilahian Tuhan? Dengan tidak ada cara kecuali dengan cara berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, orang boleh fasih lidah, orang boleh berkata ini itu, kuasai ilmu, kalau kuasai teologi ya kuasai Taurat Musa. Tanpa manifestasi kuasa Tuhan, itu disangsikan. Penyembahannya pasti dangkal sekali, doanya pasti tidak intim dengan Tuhan. Dan dia mungkin gak pernah melihat kemuliaan Tuhan yang maha dahsyat yang ditulis dalam Alkitab, saudara. Nah, oleh karena itu kita melihat sini, saudara, orang saksi kunci ini perlu melihat secara langsung. Betul enggak? Sama di nabi-nabi pada yang lama. Musa bisa jadi seorang pilihan Tuhan karena melihat langsung. Beluka terbakar, mendengar suara Tuhan, melihat jari Allah menulis hukum, saudara. Begitupun, saudara, 3 orang kunci ini menjadi orang berpengaruh di tengah-tengah murid-murid ini. Apa yang mereka lihat di sini? Perhatikan, kalau kita baca Injil Lukas, Yesus sedang berdoa. Di sini enggak tuh sedang berdoa, saudara. Nah, itu Yesus berubah rupa. Nah, itu. Ya, kita baca sebentar Lukas 9 ayat 29 jo, 29. Oke. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kemanusiaan Yesus. Nah, ini ya. Ini saya punya HP, dalamnya banyak sekali aplikasi Alkitab, berbagai bahasa. Ya. Saya mau tanya, HP ini bisa rusak tidak? Bisa rusak tidak? Bisa rusak kapan saja. Sekarang pun saya banting langsung rusak. Tetapi dengar, firman Allah dalam aplikasi nggak pernah rusak. Amin. Firman Allah tidak pernah rusak. Firman Allah ditulis dalam bentuk kaca dalam suatu HP atau buku, katakan buku lah. Buku bisa robek, saudara, kertas bisa robek, tetapi saudara, firman Tuhan tidak pernah hancur. Bila amin. Firman Tuhan tidak pernah hancur, saudaraku. Nah, oleh karena itu kita melihat, saudara. Lalu pertanyaan, Tuhan kok disalib? Nah, ini. Yang disalibkan itu daging, saudara, manusia disalibkan. Tetapi manusia yang kudus untuk penebusan. Manusia pertama Adam membawa rupa dan gambar Allah tanpa noda, tanpa dosa, saudara. Tetapi itu rusak. Dan akibat Adam berbuat dosa, menjalar semua manusia berbuat dosa. Maka datang Adam kedua, bernama Yesus. Manusia 100%. Disalibkan. Darahnya kudus, menjadi penebusan, makanya sangat berkuasa. Bila amin? Sangat berkuasa. Nah, ini, jadi kita mengerti hal ini, saudara. Sehingga Yesus membawa murid-muridnya dengan tujuan, saksikan tentang diriku sendiri, akulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam wujud apa? Dalam wujud kemuliaan yang besar. Dan itu dilakukan sementara doa terjadi. Amin.
Ini kabar baik bagi kita menghadapi kesulitan dan mudah depresi, mudah stres. Orang-orang di Alkitab menghadapi berbagai macam kesulitan, tetapi mereka selalu menemukan solusi waktu mereka bersekutu dalam doa kepada Tuhan. Bilang amin. Bilang amin. Nah ini saudara. Jadi orang-orang kunci ini di bawah saudara. Akibat dari doa, kita lihat sini, kita balik lagi di ayat pokok tadi mengatakan bahwa Yesus berubah rupa, ya, wajahnya seperti cahaya matahari dan pakaiannya putih bersinar. Akibat doa yang pertama itu ada dua manifestasi yang terjadi. Yang pertama, wajah itu berubah. Bercahaya terang saudara. Artinya kalau orang yang suka berdoa, orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, saudara, pandangan kita pasti benar, pandangan kita pasti betul, pandangan kita pasti mulia. Bila amin. Enggak ada pandangan jahat. Coba lihat wajah teman. Bilang, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Allah. Betul enggak? Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Allah. Ya. Itu diizinkan 3 orang ini bisa melihat kemuliaan. Kalau saya, paling suka begitu, saudara. Ya saya melihat hal yang sama, Yesaya 6 ayat 1. Tuhan, Yehezkiel melihat hal yang sama, Yehezkiel pasal 1, saudara. Jadi seorang yang disebut anak Tuhan mesti bertemu manis dengan apalagi seorang pengajar Alkitab, saudara. Betul enggak? Halo? Apa seorang pengajar Alkitab? Nah ini, Tuhan gak pernah kecewakan siapapun. Hidup ini penuh badai, penuh tantangan, betul. Dari zaman ke zaman seperti itu. Tapi orang mengenal Tuhan pasti kuat dan bertindak, saudara. Betul gak? Kita baca, ya, Daniel pasal yang ke-11, ayat 31 dan 32. Daniel 11, ayat 31 dan 32. Kita lihat. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian dan yang membinasakan. Perhatikan, tentara setan. Tentara waktu itu kerajaan Medi Persia, kerajaan-kerajaan tidak mengenal Tuhan, muncul. Bikin apa di situ saudara? Menajiskan tempat kudus, tempat penyembahan orang Yahudi bernama Bait Allah. Ya, lalu saudara perhatikan, tempat kudus ini menjadi benteng kekuatan. Bukan cuma orang Yahudi, seluruh dunia punya benteng kekuatan. Ya, tatkala kita berdoa, kita punya benteng kekuatan, dihadang oleh apapun tidak akan bisa dihancurkan. Amin. Ini benteng kekuatan, tempat kudus di mana orang Yahudi selalu bertemu dengan Tuhan mereka. Nah ini, saudara. Ya, itu ditiadakan, bahkan menghapuskan korban, berubah jadwal, enggak usah sembahyang. Ya, pokoknya enggak usah sembahyang. Sembahyang jadi oke, yang penting main-main saja. Saudara, ini bahaya, enggak punya benteng pertahanan. Bagaimana mau sukses? Mimpi boleh, punya rencana boleh, tapi gagal jalan terus, saudara, karena enggak punya kekuatan. Itu benteng, saudaraku. Ya. Lalu perhatikan ayat berikutnya. Ke bawah, ayat berikutnya. Ya. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Perhatikan ya. Nah ini. Dibujuk-bujuk. Zaman sekarang bukan cuma dibujuk, saudara. Diantar ke restoran makan, dikasih doi. Kalau boleh bikin jahat, bikin dosa. Ini yang terjadi. Orang yang tidak punya kekuatan iman, tidak punya kekuatan ilahi, dia dibujuk sampai murtad, saudara. Terus perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi, semua sambung, tetapi umat yang mengenal Allahnya, sambung, akan tetap kuat dan bertindak. Seorang pahlawan iman mesti mengenal Tuhannya dan kuat dalam iman. Dan dia mesti bertindak. Tidak boleh melihat kehancuran yang terjadi. Setan boleh menyerang, betul. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan buat mereka lari berantakan. Baca
Ulangan pasal yang ke-28 ayat 7. Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa ini, saudara? Kita lihat. Ya, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Dalam terjemahan hari-hari sebutkan mereka lari berantakan di hadapanmu. Tepuk tangan bagi nama Tuhan yang hebat. Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji menjadikan kita pemenang, saudara. Ini makanya 3 orang kunci mesti lihat. Ya. Karena selama ini mereka hanya mengenal dia sebagai seorang guru. Tapi keelahiannya tidak pernah mereka lihat. Wajahnya berubah menjadi cahaya matahari, pakaiannya putih, bersinar seperti terang. Itu manifestasi yang pertama. 2 hal terjadi. Wajah dan baju. Pikiran berubah, pandangan berubah, dan perbuatan pun berubah. Itu sudah. Yang kedua yang mereka lihat di sini, saudara. Kita lihat ayat yang kedua, balik lagi Matius 17. Lalu Yesus ayat yang ketiga, maka tampak kepada mereka Musa dan Elias sedang berbicara dengan dia. Nah ini, saudara. Wow, penglihatan yang sangat indah. Ya, tampak Musa, Elias. Siapa Musa ini? Kita selalu nyanyi di sini. Coba nyanyi. Ini zaman apa? Zaman Musa apa yang dipulihkan? Kebenaran dipulihkan. Zaman Elia apa yang dipulihkan? Saudara, jadi kita lihat sini, pemulihan terjadi, 2 saksi Tuhan. Itu manifestasi yang terjadi, mereka melihat alam kekal, di mana perbuatan Tuhan, orang-orang besar di dalam Alkitab, bersekutu manis untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Jadi yang kedua yang mereka lihat adalah orang-orang hebat datang untuk meneguhkan, menopang. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau terang kuat sembahyang, Tuhan akan kirim orang-orang hebat datang menopang kita. Bila amin. Ya, kalau kurang sembahyang, Tuhan kirim orang-orang jahat datang untuk melamakan kita, saudara. Betul? Pernah enggak saudara ditolong oleh orang baik? Ada di sini ada ditolong orang baik? Ada? Ada enggak? Semua kita pasti ditolong orang baik, betul enggak? Pasti ditolong, saudara. Kita mengalami banyak problem. Ini kelihatannya, saudara lihat, bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa di bumi ini bukan orang sendiri. Alkitab berkata orang yang diselamatkan itu dikawal oleh malaikat-malaikat. Ibrani 1 ayat 14. Tidur kita dikawal oleh malaikat. Usah takut segala cerita dongeng orang-orang yang katakan setan segala macam. Enggak perlu, saudara. Malaikat berkemah di sekitar orang yang takut akan Tuhan. Bila amin. Rumahmu mungkin pintu grendelmu tidak ini, saudara, tidak bisa kuat menahan orang jahat. Tapi ada sesuatu yang menahan orang jahat, namanya malaikat Tuhan menyertai kita. Bila amin. Sudah lihat Yesus berdoa dan Petrus bisa mengenal Musa, Petrus bisa mengenal Elia, artinya mata mereka dibukakan untuk melihat perbuatan Tuhan pada masa lalu, bahkan masa datang, bahwa orang-orang hebat akan menopang kehidupan kita. Saya rasakan itu di tempat ini, orang-orang hebat termasuk saudara, disebut orang hebat yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena berdoa, bersekutu di tempat ini. Maka Tuhan kirim orang-orang hebat yang menopang pekerjaan Tuhan. Kasih tahu pas sebelah, engkau orang hebat yang menopang pekerjaan Tuhan. Amin. Mau pikir aja orang Amerika nyandangan anak orang hebat. Halo? Betul enggak? Coba senyum kiri, orang hebat ngane. Amin. Paling hebat. Betul enggak? Iya toh, berbagai aneka karunia. Di sini, betul enggak? Lihat, orang-orang hebat di hadapanku. Betul enggak? Kasih tahu, engkau Elia dan Musa yang dimaksud untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan, woi, tepuk tangan. Iya toh, mau pikir jauh-jauh, ya. Tinggal kasih suara, bikin ini jo. Jadi saudara. Tapi coba orang jahat bersungut minta ampun sampai lewat ubun-ubun, saudara.
Orang hebat, orang baik-baik semua. Haleluya. Coba senyum kiri, senyum kanan. Ya, bilang, ternyata kotek ngana orang hebat. Amin. Amin. Halo, amin. Halo, amin. Amin enggak? Orang hebat. Betul enggak? Lihat tuh, Musa Elia datang. Orang hebat menopang. Makanya saudara, sahabat sejati itu dia tahu. Temannya susah dan senang. Betul enggak? Itu sahabat sejati. Ya, Tuhan Yesus berkata pada murid-murid begini, aku tidak panggil kamu sebagai hamba, kamu sahabatku. Karena kamu setia waktu aku dalam pencobaan maupun aku dalam kelimpahan, dalam kesenangan. Engkau selalu bersama-sama aku. Wow, kasih tahu, engkau sahabat Tuhan. Amin, amin, sahabat Tuhan. Betul enggak? Ada waktu orang menangis bergumul, saudara. Seolah-olah mau kiamat itu permasalahan tini terhadap kepala, saudara. Ada waktu orang angkat kepala berkata, ku kagum, hormat akan engkau. Betul enggak? Iya toh. Ada waktu orang menyanyi, tertindih dengan beban berat, dosa datang menyerang. Iya betul enggak? Betul enggak? Ada waktu begitu. Jadi enggak usah kaget hidup ini. Hidup itu warna kehidupan dalam pergumulan. Dengar, sobat dari Galilea, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu hikmat, dia itu kekuatan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bilang amin. Ini Tuhan tunjukkan pada Simon Petrus dan Yakobus Yohanes. Ngoni jadi saksi kita mau naik ke surga, tapi saya tahu mereka akan benci kepada ngoni. Matius Yohanes 17. Dunia akan benci kamu. Tapi dengar, aku berdoa kepada Bapa agar Bapa melindungi kamu. Saudara lihat, itu terjadi saudara. Jadi enggak sia-sia. Ada masalah, engkau hanya berkata selamat datang masalah, kita sparring. Tunggu nih masalah, kita doa rabu-rabu, minta hikmat dari Tuhan. Masalah, aku selesaikan. Bilang amin. Sehingga masalah diganti dengan pisang goreng goroho dan dabu-dabu. Selesai itu dia. Betul enggak? Selesai. Usah pikir panjang-panjang. Selesai. Betul enggak? Halo? Mengerti saudara? Selesai saudara. Itu yang perlu. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga saudara. Kita perhatikan saudara. Ya, di ayat yang ke-6 dan 7. 6 dan 7. Kita lompat ke bawah dulu, nanti yang keempat di atas lagi. 6, 7. 6 dan 7. Ya. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Dan mereka sangat ketakutan. Terus. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdiri, jangan takut. Nah ini. Orang berdoa pasti keinginan daging itu mati. Betul enggak? Ya, daging itu biasanya ciri khas apa? Selalu takut hal yang negatif. Siapa sini biasa berdoa pribadi sendiri? Sendiri kok gelap, dalam rumah atau dalam mana tuh? Rasa merinding, berhenti doa aja. Jangan aku mau kerasukan. Ada begitu enggak? Ada begitu. Nah itu menghadap Tuhan dengan negative thinking biasa begitu. Atau kita berdoa caranya lompat jendela, enggak lewat pintu saudara. Tahu? Berdoa lompat jendela, tahu? Enggak berdamai dulu dengan darah Tuhan saudara. Itu lompat jendela. Alkitab mengajarkan di hadapan pintu gerbang ada mezbah, ada salib Kristus, kita berdamai dulu. Baru kita masuk ke ruang kudus untuk menyembah Dia di sana. Nah, kalau kita belum berdamai, berarti kita masih membawa pikiran, perasaan negatif. Model kayak Petrus begini. Lihat hadirat Tuhan, ketakutan, tersungkur, mau mati. Loyo, saudara, enggak punya kekuatan. Tetapi orang yang melewati nama jalan damai dengan Tuhan, Alkitab berkata bahwa roh itu akan membawa kita menuju kepada Bapa lewat jalan damai sejahtera, bukan jalan ketakutan. Bilang amin. Iya toh, betul enggak? Maka Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu. Betul enggak? Oh, orang suka Daud, Salomo paling suka hadirat Tuhan, lawatan Tuhannya. Ya, apalagi saudara, ya Yosafat paling suka saudara. Nah, kita anak Tuhan begitu. Gereja tradisional selalu menyerang gereja karismatik. Apa-apaan bahasa roh.
Ya memang, ya tidak bisa sangkal ada orang bahas roh palsu itu ada saudara, main-main. Tapi ada orang memang sungguh-sungguh menikmati dan itu ada manfaat dalam dirinya saudara. Manfaatnya apa? Hilang ketakutan, hilang hal yang negatif, penuh kemuliaan saudara. Makanya Daud punya komitmen Mazmur 23 ayat yang ke-6. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seumur hidupku, aku mau diam dalam rumah Tuhan. Dan dia ngomong Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu, Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Dan kemenangan yang gilang gemilang dengan tangan kanannya yang ajaib. Betul nggak? Halo, amin? Ini saudara, kita nikmati, peduli amat. Ya toh, saya beri contoh. 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu COVID melanda bumi, saudara. Pendeta-pendeta karismatik tampil di YouTube, doa tengking dalam nama Yesus. Hai COVID berhenti. Lalu pendeta-pendeta yang liberal musuh, mana itu pendeta kesembuhan ilahi? Tunjukkan dirimu. Dengar. Penyakit itu datang melanda bumi ini, saudara. Ya, Alkitab berkata begini, saudara. Lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Betul enggak? Kata teguh itu butuh waktu, butuh proses, saudara. Betul enggak? Dalam satu pergumulan Alkitab mengajarkan lawan iblis iman yang teguh. Arti setiap saat kita doa tanpa menyerah, terus menerus. Dan buktinya 2 tahun kemudian barang itu hilang. Bukan cuma Indonesia, seluruh bumi hilang, ditelan bumi begitu saja penyakit ini. Wabah ini saudara. Itu terjadi saudara. Jadi memang kadang-kadang zaman kayak kemarin saya khotbah doa puasa. Bartimeus yang buta. Dia ingin menikmati jamahan Tuhan. Yang lain seseri di samping kiri kanannya. Dia mengana diam, tidak perlu. Itu biasa orang sok mengerti. Mentang-mentang jadi pendeta bisa atur Tuhan. Lo manusia bermohon Tuhan yang jawab, nggak yang seseri di samping kiri kanan. Halo? Kayak doa Yabes, lagu doa Yabes. Pendeta seseri akar. Jangan tidak perlu terhakimi orang punya motivasi. Tuhan yang tentukan, tugas kita bermohon saja. Bila amin? Bermohon berdoa dan Tuhan yang tentukan. Iya toh? Betul enggak? Ini perlu tersadari. Enggak semua doa itu didengar enak oleh teman sampai kiri kanan kita. Apalagi orang yang iri hati, tukang cemburu, saudara. Iya toh? Wah, saudara. Nah ini, jadi kita perlu datang kepada Tuhan. Gagal kemarin jangan jadi patokan. Saya akan gagal terus menerus. Tidak, saudara. Gagal kemarin ya sampo. Kita mau bangkit lagi. Kita tahu Tuhan itu ada. Dia pasti menolongku. Amin. Tidak boleh intimidasi di pikiran kita. Apalagi depresi, stres. Kenapa orang bisa stres? Karena kehilangan fokus dengan Tuhan. Fokusnya hal yang lain. Fokusnya manusia, fokusnya hal lahiriah, fokusnya janji palsu, saudara. Dia habis depresi, tapi kalau dalam fokus kepada Tuhan Yesus, dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, dia pasti melakukannya. Ini perlu kita tahu, renungkan bersama. Amin. Maka lihat saudara, mereka ketakutan, Tuhan tahu. Mereka ini masih manusia resmi. Pikiran mereka, mulut mereka, perut mereka manusia resmi, saudara. Maka perlu ada jamahan, Tuhan datang menyentuh. Amin. Betul. Jangan takut, berdiri kau. Wow, saudara. Ini perlu. Dalam kemuliaan yang besar. Kalau hati kita ada kepahitan, kemarahan gak beres, pasti engkau tidak akan kuat di hadirat Tuhan. Amin. Tapi hati kita berkata, Tuhan, aku memang salah, aku enggak layak, tapi darah-Mu yang melayakkan aku. Aku mau dibersihkan, disucikan, beri damai, beri hikmat, beri kekuatan, beri kemuliaan kepadaku Tuhan. Dan Tuhan akan kasih. Betul enggak? Amin. Ini sudah. Tuhan perlu kita tahu hal yang sebegini sudah. Ya, Tuhan datang. Ayo bangkit. Usah takut. Halo.
hadirat Tuhan penuh kemuliaan, kebesaran. Mengapa? Dia menyatakan diri seperti itu karena sudah lama Tuhan disiksa, dihina, dikalahkan oleh kerajaan kegelapan. Ini waktunya gereja Tuhan dimuliakan. Bilang amin. Bilang amin. Halo, ini amin saudara. Halo, amin. Yang terakhir saudara, yang terakhir ya disebutkan di sini ya. Ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini pernyataan kepada Yesus yang pertama, yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa, satu kata di sini, jadi teladan. Amin. Amin. Mau jadi teladan? Halo, amin. Wah, kita kagum Pak Pendeta Dede, hebat dia. Doanya, kekudusannya, hidupnya, itu teladan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya orang yang suka berdoa akan jadi teladan. Halo, kasih tahu sebelah, engkau teladanku. Amin. Amin. Kita mau dengar nganapi kata-kata, kita mau dengar ngana cerita, karena ngana nggak pernah berdusta. Engkau ngomong, engkau pasti lakukan. Kita percaya kata-katamu, kita percaya perkataanmu. Ini dia, betul nggak? Iya toh. Jangan sampai orang tulis Facebook begini, ya katanya ahli ibadah, kok mulu nggak jaga, itu akan tuh. Betul nggak? Pernah baca Facebook begitu, status begitu pernah nggak? Katanya ahli ibadah, kok dipilih mulu dang? Enggak bisa dengar dia punya kata-kata. Dengar, anak Tuhan dipercaya karena kata-katanya. Amin. Halo, amin. Oh, halo, amin. Kalau engkau berjanji, mesti lakukan. Jangan lain di bibir, lain di hati. Jarak satu jengkal. Coba begini. Semua, ayo. Bilang harus sama. Ya, nah. Karena itu kita jaga mulut kita, jangan ngomong sembarangan. Ngomong seperlunya saja. Ini kabar buruk bagi orang yang suka Carlota. Jangan tersinggung. Mari perbaiki lidahmu. Hanya ada lidahmu Tuhan taruh firman Tuhan. Amin. Halo, amin. Halo, amin. Nah, ini saudara. Coba baca Roma 8, Roma 10 ayat yang ke-7 dan 8. Coba tunjukkan di layar. Roma pasal 10. Siapa yang turun ke jurang maut, yaitu mereka membawa Kristus naik ke antara orang mati. Terus, tapi apa kata ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Jadi Tuhan ciptakan lidah manusia, dia mau taruh firman di mulut kita, di bibir kita. Orang yang suka sembahyang, pasti mulutnya penuh kebenaran. Dan Tuhan akan ngomong, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu berlaku utama Pak Yesus panutan kita. Yang kedua, untuk murid-muridnya, anak-anaknya. Amin. Halo, amin. Halo, amin. Mau jaga mulut? Jaga ya, halo? Betul ya, amin? Siapa sini ibu-ibu yang tidak percaya pada laki? Angkat tangan, ada? Puji Tuhan gak ada angkat tangan atau malu? Gak mau mengaku? Pasti pria sejati. 1, 2, 3. Yes, mantap. Amin? Siapa sini bapak-bapak gak percaya pada mulut istrinya? Coba angkat tangan, ada bapak-bapak? Ada? Pasti istri tunggu, ngana angkat tangan sampai rumah kok habis. Ada begitu? Ada? Nyanda sudah. Saling baku percaya. Amin. Amin. Halo, amin. Saling baku percaya. Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Apapun yang jadi. Biar orang kurang-kurang gak ada, punya uang gak banyak, rumah gak bagus, mulu bagus itu lebih bagus. Katakan amin. Betul gak? Iya toh? Mulu bagus itu lebih bagus, saudara. Betul gak? Lebih bagus, saudara. Biar orang cantik, fasung, kayak apa mulu nggak bagus. Aduh, bisa persis kuntilanak akhir zaman, saudara.
Tapi kalau kita mulutnya bagus, itu mendongkrak kemuliaan dalam diri kita. Betul nggak? Ya, kita janji pasti tepati. Kita putuskan pasti kita mau lakukan. Nah ini sama seperti murid-murid ini. Menyaksikan keilahian dan mereka mesti mendengarkan dia. Nggak boleh ragu. Nah ini, seorang pemberita Injil dia harus seperti ini juga. Bilang amin. Bilang amin. Halo amin. Puji Tuhan. Oh ada satu poin lagi kita lupa ini dia. Ya. Ya, tambah satu lagi ya boleh ya? Boleh. Ya. Saudara. Nah, kita baca saudara di ayat yang ke mana ini? Ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa Tuhan pesan begini? Supaya penebusan terjadi, saudara. Kalau mereka berkata betul-betul Mesias kami lihat yang mata telanjang, maka Tuhan gak perlu disalibkan. Gak pernah. Kalau Yesus gak disalibkan, maka pintu sorga terkunci untuk manusia selama-lamanya. Dan kita, dunia akan dikuasai namanya negara monarki. Seperti Romawi, Babilonia, turun-temurun. Dan dunia dikuasai begitu. Oleh orang-orang jahat, saudara. Itu Mas Alisin. Pintu sorga terkunci, tandanya apa? Setan datang menguasai manusia. Setan akan bangkitkan pemimpin jahat, saudara. Negara kita akan menghadapi pemilu tahun depan. Memilih presiden, wakil presiden, anggota, lembaga negara. Kita berdoa agar kerajaan surga datang di Indonesia. Amin. Karena Yesus sudah mati untuk menebus. Dan dia pasti mencurahkan hikmat. Saya suka sila keempat. Perumus negeri ini berkata, kerakyatan yang dipimpin oleh apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Bukan oleh nafsu dan dosa dan keserakahan. Hikmat dan kebijaksanaan. Saya suka sila keempat bunyi. Itu hebat. Luar biasa. Nah, kalau pintu sorga terkunci, maka kita lihat dunia dijajah terus-menerus, silih berganti oleh orang-orang jahat. Makanya dia pesan, jangan sampaikan dulu. Jangan. Sampai penebusan selesai, engkau harus bersaksi. Artinya, engkau tidak akan dikalahkan lagi. Darah Tuhan sudah tertumpah dan pintu surga terbuka dan pasti surga intervensi dan tidak ada terkalahkan. Hidup sampai selama-lamanya. Ini jadi peneguhan gereja dibangun di atas dasar batu karang Yesus Kristus. Allah mau tidak menguasainya, dikerjakan saat kebangkitan Kristus Yesus. Amin. Kebangkitan itulah kesaksian tentang kebangkitan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun di muka bumi ini, termasuk agama apapun, saudara, bahwa pintu sorga terbuka. Makanya kenapa negara dunia, bangsa-bangsa dunia berubah menjadi negara demokrasi? Karena tidak ada monarki lagi yang memimpin itu berhasil. Pasti dicampur dengan kedua kekuatan. Pertama setan, kedua hawa nafsu, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang memerintah, itu pasti kita lihat pemimpin hebat akan memimpin negara kita. Amin. Betul gak? Sehingga orang beribadah dengan baik, mereka bisa cinta kebenaran, mereka bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena Yesus jalan kebenaran hidup, sudah merintis jalan untuk kita semua dan sorga akan intervensi. Bila amin, sorga akan intervensi, saudara. Betul enggak? Betul, saudara. Ini. Jadi orang mau bergumul ya nanti semester kedua. Semester kedua bulan Juli ke atas. Itu orang mulai bangun pasukan doa yang sangat kuat untuk menghadapi pemilu. Siapapun yang calon diri silakan. Tapi kita bermohon Tuhan turun tangan, dia atur semua. Amin. Karena sudah banyak martir mengalir di tanah ini. Banyak gereja korban, banyak hamba Tuhan korban akibat ketidakadilan pada masa lalu. Jangan terulang. Kita punya otoritas, kepadamu diberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kita gunakan otoritas itu untuk menentukan nasib bangsa kita. Amin. Lewat apa? Bukan demo. Kita demo dalam roh, demo dalam doa, demo dalam kuasa Tuhan. Datang kerajaan Allah, kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa? Karena anak manusia sudah dimuliakan. Maka kita berhak minta intervensi sorga atas diri kita, atas negara kita. Agar negara ini penuh damai sejahtera. Amin. Amin gak? Halo amin. Ini perlu. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kesimpulannya yang pertama. Kesulitan apapun bisa diatasi. Betul? Kalau kita berdoa bertemu dengan Tuhan, pikiran kita berubah. Kebenaran masuk dalam pikiran kita. Kelakuan kita berubah, saudara. Yang kedua, lewat doa itu, Tuhan kirim orang-orang benar, orang baik, orang hebat akan menopang kita. Artinya kita tidak berjuang sendiri. Ada orang hebat yang menopang kita. Bukan duit, bukan apa-apa, saudara. Orang-orang berjiwa mulia, Tuhan akan bawa, saudara. Bilang amin. Yang ketiga, kalau kita berdoa, maka hilang ketakutan, hilang kelemahan, hilang segala sesuatu rasa gentar, rasa kengerian yang ada dalam diri kita. Digantikan dengan kekuatan kita berdiri di hadirat Tuhan dengan penuh kemenangan. Amin. Kalau kita berdoa, maka orang percaya kepada kita. Perkataan kita tidak hambar, penuh kuasa dan dipertanggungjawabkan. Bila amin. Halo amin. Dan kalau kita berdoa, kita pasti mulut kita simpan rahasia. Rahasia apa saja, termasuk rahasia kelemahan sesama kita. Tidak boleh cerita pasal apapun. Engkau diizinkan, kalau engkau melihat kelemahan temanmu, cerita pada Tuhan. Tuhan tolong gua, roh bapak orang. Itu ciri khas orang pendoa syafaat seperti itu. Pada waktu Musa melihat Israel menyembah berhala, dia tidak bilang apapun. Dia berkata, kita mau naik ke gunung Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan. Tuhan jangan hukum mereka. Kalau Tuhan gak mengampuni mereka, hapusnya namaku dalam buku kehidupan. Itu orang yang mulia hatinya. Dia tidak mau melihat temannya hancur, apalagi haknya jatuh dan binasa. Dia ingin melihat orang bahagia. Wow, kita suka engkau bahagia, diberkati oleh Tuhan. Itulah orang yang suka berdoa, suka pegang rahasia iman dalam hidupnya.